bengkok. Oke, Nggak ada ibu. Nggak ada bengkok. ada bengkok. Nggak ada. Yuk berarti tambah bengkok besok ya. Oke bu. Ini ada bengkok harusnya. Terus oksitasin kalian patahkan dulu. Jangan lupa ketika mematahkan oksitasin pastikan oksitasinya udah turun biar nanti volume oksidasinya enggak kurang. Kita patahkan setelah itu. Kemudian ini pun juga kalian kalau misalnya ini harusnya nggak boleh ya. Yang sekarang itu diganti dengan tali. Nanti kalian bisa lihat di YouTube tali pusat itu seperti apa. Terus ini juga sudah ada Yang sebelah sini bu kayaknya. Yang bawah kayaknya apa ini? lebih besar. Ini dulu open. Iya, sini. Kan sudah ada tulisannya yang open. Nah, kalian masukkan ini kasihkan di bengkok ya. Terus setelah itu udah masuk semuanya. Terus kalian apa kalian pakai sarung tangan. Nah ini kan harusnya kalau di sini ada tempat sarung tangan kan nggak usah buka tutup parte set ya, nggak usah buka tutup parte set. Tapi karena nggak ada ya udah anggap aja ada. Kita boleh pegangnya dalam, nggak boleh pegang yang luar. Kenapa? Iya harus semangat beneran tuh. Mungkin ada temennya. Nah kita ambil ini kayak gini ya. Jadi ini masih nggak pakai sarung tangan. Kemudian kamu kayak gini kan, dia nggak akan keluar teman-teman. Jadi jangan takut untuk dia tumpah. Walaupun ini udah dibuka ya. Ya, misalnya ampul ini sudah kalian patahkan, ambil obat. Prinsipnya harus one hand. One hand itu menggunakan satu tangan ya. Saya lupa nggak bawa tutup kepala ya. Besok kalian pakai. Udah terlanjur soalnya. Udah terlanjur di sini. Ya. Nah setelah itu kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu kan. Otomatis kita dekatkan dulu alatnya. Benar ini rano bengkok. Tulisan pokoknya gitu kok ya. Iya. Terus setelah itu kita mau vulva hygiene, kita pakai sarung tangan yang satunya. Bu Ella, kan ibu udah masak, ingin mengejar ya Bu Ella ya. Ini saya bersihkan dulu ya. Maaf ya, kita mulai vulva hygiene biasa ya. Kemudian dibuka. Rasanya yang macam sekali Bu Ella. Nah setelah itu kita rendam di chlorine. Lepaskan keadaan terbalik. Kita pakai sarung tangan yang bersih ataupun steril. Mau PP atau melakukan pemeriksaan. Bu Ella, maaf ya, jadi saya akan masuk ke kemaluan ibu ya. Ibu bisa tarik nafas yang panjang kayak gini ya, dari tangan dulu, kemudian ya. Kita masukkan, telusuri dinding vagina licin, porsinya nggak teraba. Oh iya Bu Ella, ternyata pembukanya memang udah lengkap Bu Ella. Pantasnya ibu udah ngerasain mengejar ya. Oh kepalanya udah di bawah nih. Kayak katubannya memang belum pecah. Belum pecah, tidak ada bagian terkecil yang mengikuti. Ubun-ubunnya udah jam 12. Tidak ada merasa ataupun suturan tidak terbang. Setelah itu ambil STLD positif. Sudah ya Bu Ella. Kemudian kita ambil ini, kita ambil juga pakai tangan kiri ya. Kemudian kita lepaskan. Nah setelah kita lepaskan, kemudian kita cek DJJ. Pokoknya kita santai aja ya Bu Ella ya, jangan susu. Jadi supaya proses mengajinya itu lancar. Saya cek di jantungnya ya. Karena ini nggak ada baterainya itu dan bukan pantun yang besar ini, udah bunyinya normal ya.
Nah, ketika terdengar bunyi itu, kita siapa yang mau jeduk-jeduk? Saya aja. Ya, ayo jeduk-jeduk. Nah, Bu Ella, itu denyut jantungnya adiknya. Nah, itu kita sampaikan pas saat itu sama ada suaminya. Pak, Bu, nih denyut jantungnya terdengar toh? Nah, tuh terdengar seperti itu normal Pak, Bu. Nih 125 atau 135. Ya sesuai dengan angka yang ditunjukkan di program. Bagus. Berarti Ibu sudah siap ini untuk mengajar gitu ya. Nah setelah itu kita dekatkan alatnya. Nah kita beritahu ibu dan suami, Bu Era dan Bapak tadi kondisi ibu sudah bagus. Hasil pemeriksaan kalian kepala juga lengkap, kepalanya juga dibawa, kebetulannya memang belum kita lakukan, nanti pecah sendiri juga bisa. Kemudian denyut jantung adiknya juga tadi terdengar sendiri bagus ya. Nah itu menandakan bahwa kondisi ibu dan bayinya sehat. Karena ini sudah pembukaan lengkap, Bu Ella tadi kan merasa ingin mengajar, nanti boleh mengajar, ikuti naluri ingin mengajar. Jadi kalau misalnya pas Bu Ella nggak merasa ingin mengajar, nggak perlu mengajar, istirahat dulu, tunggu sampai ibu ingin merasa mengajar. Gitu. Bapak pun bisa andil, bisa ikut andil ya. Jadi bapak nanti dibantu atau bila ibu pas saat istirahat atau setelah mengajar kan mungkin capek, haus, nanti bapak tolong bantu ibu untuk minum ya. Baik, saya akan cek alat lagi ya, atau persiapan alat secara keseluruhan. Apa yang kita siapkan alat secara keseluruhan? Oksitosin sudah kita siapkan. Alat laktase kita dekatkan. Kemudian handuk kita taruh di atas perutnya ibu apabila diameter kepalanya sudah 5-6 cm. Anggaplah diameter kepalanya udah 5-6 cm ya, misalnya udah 5-6 cm. Handuknya ditaruh di atas perutnya si ibu. Hemat selimut, yang selimutnya nggak kena darah, jadi disingkirkan atau diambil ya. Terus setelah itu, kalau ada yang nggak pas ya, diingatkan ya. Kalau kemudian kita akan pimpin proses persalinannya Bu Ella. Bu Ella ini kan kedua ya Bu Ella ya. Insya Allah nanti lebih cepat nih daripada yang dulu mesinnya bagus ya. Yuk angkat sedikit alatnya. Ya, bukan dulu. Kemudian kalau ketubannya belum pecah ya udah nanti kita pecahkan bisa ya, kita pecahkan bisa. Terus kadang juga ketika kita mau memimpin proses persalinan tuh terus ketubannya jadi piok atau pecah gitu ya. Bola udah siap untuk mengajar. Oh iya nih kepalanya udah terlihat. Yuk ngajar Bu Ella. Oke. Terus pas ngejar kok tiba-tiba piok ataupun keluar air ketuban, ya nggak apa-apa ya, kita nilai justru air ketubannya jernih. Oh iya ketubannya jernih sekali nih Bu Ella. Dulu pas hamil suka minum air kelapa? Suka ibu tiap hari. Ya, alhamdulillah Bapak siaga ya Pak ya. Yo, pas datang nggak ini? Iya boleh mengejar iya. Mengejarnya jangan di tenggorokan. Mengejarnya bayangkan saat ibu buang air besar. Jadi ngejarnya sama persis kayak gitu. Ya, yuk dimulai lagi kalau udah kencang. Iya terus. Iya pintar. Ini kan nggak bisa keluar nih kalau kita nggak lepasin. Ella kok nggak ketemu tutup Bu. Terus ibu, iya pintar sekali, iya terus
ambilin Asisten apa? aku bapak kapas deh, nggak apa-apa kapas harusnya sih yuk, harusnya kasar, kadang nggak ada. Ya, terus pintar sekali, iya, terus iya, sedikit lagi, iya, iya, terus sedikit lagi, kepedesan, cukup. Sangatin lagi dulu. Pakai ini aja nggak apa-apa. Nggak harus. Maksudnya kan kamu nggak sedia kasa ya. Kalau sedia kasa ya bilang dengan kasa, ya. Misalnya ini kasa ya bilang dengan kasa. Kalau tadi bengkoknya nak, ke mana? Itu pakai yang kulit itu nggak apa-apa. Nah, terus kita cek ada lilitan atau tidak. Alhamdulillah nggak ada lilitan tali pusat. Kita tunggu putaran paksi luar. Ya putar. Putaran paksi luar. Bukan kita yang muter, tapi bayinya pasti akan melakukan putaran paksi luar. Oke. Setelah putaran paksi luar, kita lakukan biparietal. Bi itu dua, parietal, os parietal sini. Bi, terus arahkan ke bawah. Ya. Untuk melahirkan bahu depan, arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang, sangga, terus telusuri dari bahu sampai ke bawah, sampai ke kaki. Jari kita selipkan di tengah-tengah kaki. Nah, ini loh, jari kita selipkan di tengah kaki. Terus lakukan penilaian langsung sesaat, penilaian selintas. Cukup bulan, ketubannya jernih, kayak gitu ya. Misalnya, darah masing nangis gitu. Yang nangis. Terus habis itu kita keringkan, nilai. Kemudian kalau udah dikeringkan, kita ganti dengan handuk yang kering. Ini kita belum apa? Belum potong tali pusat. Ini sudah kita keringkan dulu. Kemudian kita pasangkan handuknya. Kita ganti yang kering. Oke. Nah, setelah itu, ini udah diganti dengan handuk yang kering. Bayinya nilai selintas tadi ketubannya kan jernih. Dia udah nangis. Tonus ototnya baik. Kalau tonus otot baik, ataupun dia kondisi baik, ini pasti akan berjalan gitu loh. Ya, terus warna kulitnya semua warna kulit itu merah muda ataupun agak pink gitu ya. Tuh, kemudian kita ini kan ada alasnya ya. Kita cek adakah janin kedua atau tidak. Oke, tidak ada janin kedua. Kalau tidak ada janin kedua, kemudian kita suntikan oksitosin. Suntikan oksitosin dulu, baru nanti dipotong. Potong tali pusat maksudnya. Sepertiga paha bagian luar. Suntikan. Bu, maaf ya, saya suntik ya. Ini suntikan biar kontraksinya bagus ya. Oke. Terus setelah disuntik, ya, setelah disuntik, kemudian ini buka. Kita ambil klem. Ini kita klem. Kalau misalnya kita pakai ini tinggal di sini ya. Misalnya udah di terus ini ada di sini. Terus kita potong. Ingat, gunting tali pusat yang seperti ini, bukan yang seperti ini. Kalau ini gunting epis ya. Kemudian kita potong beres gitu ya. Ini kita lindungi nih. Ini melindungi. Kita potong. Ini akan ke ibunya, ini ke bayinya, ya kan? Ini kan kalau pakai ini udah langsung terikat. Kalau misalnya harusnya kan nggak pakai ini, kita ikat dulu tali pusat dengan tali yang sudah kita siapkan, ya. Kalau nali itu tali pusat, nanti tak contohkan pas akhir ya. Ini kemudian kita IMD. Ibu karena kondisinya bagus semuanya, adiknya bisa di IMD ya. Oke, bisa di
Oke. Ada topi, kasih topi ya. Kemudian kita dekatkan apa namanya? Kita dekatkan lem 5-6 cm di depan vulva. Ambil, dekatkan. Kemudian lakukan tekanan dorsokranial saat ada mules ataupun saat ada kontraksi. Ya, ada kontraksi, kita raba di perut. Harusnya ini kita kasih, kalau ini ada kain, biasanya saya sih pakai kain langsung gitu nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai do, taruh di atas perut ibu dulu ya, supaya nanti nggak ngotorin banget perutnya si ibunya ya. Tuh, kemudian pas kontraksi dorsokranial, tekan ke sana, ini arahkan ke bawah. Ini bukan ditarik, tapi arahkan aja. Set. Terus ketika dia 15 detik kok plasentanya belum lahir, tunggu sampai ada kontraksi lagi. Kalau udah ada kontraksi lagi, baru dorsokranial lagi. Dorsokranial, arahkan ke atas ya. Kemudian nampaklah plasenta sudah di depan vulva. Minta ibu mengejar sedikit boleh. Kadang pasien juga akan merasa, bu kok kepengen ngejun ya. Ya udah, kalau misalnya pengen ngejun ya nggak apa-apa ngejar. Tapi kalau misalnya ibunya kok nggak bilang ingin mengejan, ya udah biarin ibunya ya biasa aja ya. Oke, kemudian dorsokranial arahkan ke atas ke bawah, terus sampai sini diterima dengan kedua tangan, terus ditelungkupkan, diputar searah jarum jam. Nah, kayak gini terus. Nah, misalnya di sana itu ada selaput, ya. Selaput itu jangan langsung kalian tarik kayak gitu enggak. Kalian bisa pakai klem. Kemudian ambil selaput itu, terus diputar sampai akhir semuanya. Jangan cek dulu, ataupun ini buat harusnya kan ada bak ataupun komplasenta ya. Nggak ada nih, yaudah taruh di sini dulu. Besok dilengkapi. Gak usah ngecek ini dulu, tapi kita masak uteri atau nia uteri, nanti lihat penata laksanaan atau nia uteri, ada KBI, ada KBE. Oke, kontraksinya ini udah bagus nih. Udah bagus, sambil dibersihkan jalur lahirnya di sini. Set, udah bersih. Kemudian kita nilai plasenta. Ketika kita nilai plasenta, ini dibuka dulu. Diperhatikan, adakah bagian yang tertinggal? Nggak ada, kita telungkupkan. Oke, nggak ada, bagus semuanya. Kemudian ini bukan di bengkok ya, tapi di plasenta. Nah, setelah itu kala 4 masuk di kala 4. Kala 4 kita akan cek di sini adakah luka yang terjadi. Oke, alhamdulillah nggak ada luka, Bu. Karena memang tadi pinter banget ngejannya ya. Nah, pinter banget ngejannya. Ini saya ambil dulu, Bu. Oke, kemudian kita ambil, kita masukkan di